Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 49 100 burung melempar ke hutan. Pria wajah harimau muncul lebih cepat dari yang dia kira. Tujuannya tercapai, tetapi pada saat yang sama, Tang San juga semakin memahami bahwa organisasi penebusan seharusnya tidak kuat. Organisasi yang kuat dan ketat tidak akan pernah ditemukan dengan mudah. Investigasi rahasia adalah pilihan yang lebih baik, hanya karena mereka tidak memiliki bakat, dan mereka memiliki kekuatan tingkat keempat di usia muda, bagaimana mungkin mereka tidak menganggapnya serius. Senyum tipis muncul di wajahnya, Tang San mengangguk dan berkata, bisakah kita mulai? Pria berwajah harimau itu menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat Wang Yanfeng dan istrinya. Wang Yanfeng menarik istrinya kembali perlahan, membiarkan ruang kecil di ruangan itu. Pria berwajah harimau itu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan krisis. Cahaya biru menyala, dan bilah angin sudah tiba di depannya. Bilah angin ini tidak terlihat besar, tetapi sangat padat, sehingga bilah angin yang seharusnya berwarna biru muda berubah menjadi biru dan hijau, dan sangat tajam. Pria berwajah harimau itu mengangkat tangannya seperti kilat dan meraih bilah angin. Adegan yang mengejutkannya terjadi pada saat ini. Bilah angin, yang sudah hanya beberapa meter darinya, benar-benar berhenti sebelum itu terjadi. Jeda itu sangat mendadak dan sepenuhnya melanggar hukum umum pergerakan. Telapak tangan pria berwajah harimau itu sudah ditumbuhi rambut bermotif, telapak tangan itu jelas membesar, tetapi kosong. Pada saat ini, bilah angin biru telah dipercepat untuk kedua kalinya, dan hampir seketika tiba di depan pria berwajah harimau itu. Dalam keadaan ini, pria berwajah harimau tidak dapat menghindar. Aum, raungan rendah datang dari wajah harimau. Raungan rendah disertai dengan ledakan udara, meledak ke bilah angin di depannya secara paksa. Tapi topeng di wajah pria berwajah harimau itu juga meledak karena raungan ini. Ini muncul, orang-orang berwajah harimau yang menderita sedikit kerugian. Wang Yanfeng dapat melihat dengan jelas dari samping bahwa apa yang dikirim Tang San bukanlah satu bilah angin, tetapi dua. Bilah angin pertama berputar dan terbang keluar, dan mengandalkan rotasi kecepatan tinggi, bilah angin dapat melayang di udara. Tang San dan Wang Yanfeng telah melatih keterampilan ini bersama-sama, tetapi bahkan Wang Yanfeng bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya seperti lengan, dan dimanapun dia ingin bilah angin berhenti. Kemudian, bilah angin kedua terbang keluar dan mengenai bilah angin pertama yang berhenti. Kedua bilah angin meletus pada saat yang sama, dan bilah angin yang lebih halus pecah, membentuk serangan penutup. Jika bukan karena auman pria berwajah harimau yang menerbangkan beberapa bilah angin, kerugiannya akan lebih besar. Topeng pria berwajah harimau itu hancur, memperlihatkan wajah tegas, dan dia jelas sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia melihat dua bilah angin terbang keluar dari tangan Tang San, langsung menuju ke arahnya. Mata pria berwajah harimau itu membeku, tubuhnya memancarkan cahaya biru tua, dan dalam sekejap, suhu di seluruh ruangan tampak turun beberapa derajat. Bulu biru tua di tangannya semakin tebal, dan lengannya semakin tebal. Namun, ketika dia menunjukkan transformasi Dewa Iblis ini, tampaknya hanya tangan dan lengannya yang berubah, dan bagian tubuhnya yang lain tidak banyak berubah. Bilah angin itu diam, dan sepertinya menembak dengan miring, melewati kedua sisi pria berwajah harimau, tetapi pria berwajah harimau itu tidak lengah sama sekali. Dia tidak perlu melihat dengan matanya untuk merasakan bahwa dua bilah angin menebas ke arah punggungnya setelah berbalik. Apakah itu bilah angin yang melayang atau bilah angin yang melengkung di depannya, itu memberinya perasaan yang membuka mata. Ketika Gui Gui melaporkan kepadanya tentang situasi Tang San, dia masih tidak bisa mempercayainya. Berapa banyak monster tingkat keempat yang bisa dikalahkan oleh seorang anak berusia 9 tahun? Menurutnya, ini tidak berbeda dengan Arabian Nights. Tetapi pada saat ini, dia sedikit yakin, teknik ini saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Jika ini semua diajarkan oleh Wang Yanfeng, maka Wang Yanfeng ini juga luar biasa. Tentu saja, Tang San yang lebih penting, dan usianya yang lebih muda berarti ia memiliki potensi lebih besar untuk dikembangkan di masa depan. Tepat ketika pria berwajah harimau itu penuh dengan pikiran, Tang San masih menembakkan bilah angin yang sunyi satu demi satu. Bilah angin cian ini tampaknya tidak dapat ditemukan, tetapi mereka dapat membuat pria berwajah harimau itu merasa terancam.
Dua bilah angin yang terbang lebih dulu tidak memotong punggungnya seperti yang dia bayangkan, tetapi benar-benar jatuh, melewati sekitar 1 kaki dari punggungnya. Pada saat ini, sudah ada perisai es di belakangnya. Itu tidak memainkan peran defensif. Tang San menembakkan 12 bilah angin satu demi satu, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya biru. Bilah angin ini tidak merusak apapun di dalam ruangan, semuanya berputar-putar di sekitar pria berwajah harimau itu. Ini adalah pertama kalinya pria berwajah harimau itu melihat cara yang aneh untuk mengendalikan bilah angin. Pada saat ini, dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Mata pria berwajah harimau itu langsung berubah menjadi biru tua, dan sepasang telapak tangan harimau diselimuti kabut es. Jari-jari kakinya sedikit di tanah, dan napas yang kuat meledak seketika, suhu di dalam ruangan turun tajam, dan lapisan pelindung es muncul di permukaan tubuhnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan bilah angin itu, dan malah bergegas menuju Tang San. Pukulan ini sangat cepat, harimau menerkam. Dan bilah angin itu terbang di udara, pada saat pria berwajah harimau itu baru saja mulai bertindak, seolah-olah mereka termotivasi, mereka semua menembak ke arah pria berwajah harimau itu. Pria wajah harimau tidak peduli, tetapi pelindung es di tubuhnya mengeras lagi. Melihat itu, pria berwajah harimau itu hendak menerkam di depan Tang San, tetapi Tang San bergerak pada saat ini. Pria berwajah harimau hanya merasa ada bunga di depannya, dan Tang San di depannya menghilang, seolah-olah orang yang berdiri di sana sebelumnya hanyalah hantu. Pada saat yang sama Tang San menghindar dalam sekejap, bilah angin juga tiba. Wang Yanfeng dan Qiu Jing menyaksikan dengan takjub. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. 12 bilah angin yang terbang tersebar di udara sebelumnya, sekarang berbaris rapi, dan menebas ke posisi yang sama di belakang pria berwajah harimau itu secara bergantian. Ini adalah teknik melempar burung ke dalam hutan. Dengan kekuatan spiritual Tang San, tentu saja dia masih tidak bisa mengendalikan ratusan bilah angin, tetapi hanya dengan 12, dia masih bisa dengan mudah melakukannya. Ratusan burung dilemparkan ke dalam hutan, burung-burung terbang dan orang-orang berkumpul. Dalam menghadapi pertahanan lawan yang kuat, fokuslah pada satu titik. Belum lagi bilah angin Tang San awalnya dikompres, bahkan jika itu adalah bilah angin biasa, pasti tidak akan terasa enak jika menembakkan 12 tembakan berturut-turut pada posisi yang sama. Dengan ledakan, bilah angin pertama meledak. Saat pria berwajah harimau itu hendak berbalik, bilah angin kedua telah tiba. 2 bilah angin berturut-turut membuatnya terhuyung. Diikuti oleh langkah ketiga dan keempat. Dengan kilatan cahaya biru, pelindung es di punggung pria berwajah harimau itu meledak, dan potongan-potongan kabut es dan hembusan angin terus muncul. Dia hanya ingin melakukan tindakan sederhana untuk berbalik, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia ketakutan di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lebih penting lagi, ketika bilah angin kelima jatuh, pelindung es di belakangnya akan pecah. Dia hanya bisa bekerja keras untuk mengumpulkan kekuatan darah dan terus memperkuat pelindung es, tetapi tubuhnya dibombardir dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Tang San merasa diam-diam, ketika bilah angin ke-9 jatuh, tubuh pria berwajah harimau itu telah menabrak dinding, dan pelindung es di tubuhnya tiba-tiba hancur. 3 bilah angin terakhir tidak jatuh, tetapi diam-diam menghilang ke udara. Untuk sesaat, elemen angin dan es menempel di seluruh rumah kayu, seolah-olah badai salju baru saja bertiup di sini. Pria berwajah harimau yang menabrak dinding hanya merasakan kesemutan di bagian belakang jantungnya, dan dadanya bahkan lebih bergejolak. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan diri. Dia berbalik tiba-tiba, dan tubuhnya telah berubah. Tepatnya, ketika bilah angin ke-7 mendarat di punggungnya, seluruh tubuhnya telah menyelesaikan transformasi Dewa Iblis. Tubuhnya tumbuh setinggi 2,5 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu harimau dengan tanda biru tua. Solen 5 chapter 50 Saya mengajar. Pria berwajah harimau itu berbalik dan menatap Tang San dengan sepasang pupil vertikal. Dan Tang San sudah berdiri di tempat dia berdiri pada awalnya. Tingkat 5 vs tingkat 4, tetapi ditekan oleh serangkaian bilah angin lawan, dan hampir tidak mungkin untuk melawan. Lebih penting lagi, pria berwajah harimau itu ingat dengan jelas bahwa beberapa bilah angin jatuh di punggungnya tetapi tidak semuanya. Bagaimana jika itu adalah 12? Bilah angin ke-9 telah benar-benar menghancurkan pertahanan, dan jika bilah angin jatuh, bahkan bulunya tidak dapat menghentikannya. Belum lagi bagaimana ini dilakukan, kekuatan masing-masing bilah angin saja jelas bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh serigala angin tingkat 4 biasa. Pada saat ini,
dia sangat memahami bahwa anak di depannya sangat berbakat, dan itu jelas tidak sesederhana yang dikatakan Gui Gui sebelumnya. Tang San tidak terus menembak, tangannya terkulai secara alami, diletakkan di sisi tubuhnya, matanya dengan tenang memperhatikan pria berwajah harimau itu, dan bertanya, apakah tidak apa-apa? Pria berwajah harimau itu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk perlahan. Tentu saja dia masih memiliki banyak cara, jika dia bekerja keras, dia yakin dia bisa mengalahkan Tang San. Namun, itu melampaui ruang lingkup pengujian. Tentu saja, kepercayaan dirinya hanya untuk dirinya sendiri, sulit untuk mengatakan apakah Tang San berpikiran sama. Siapa yang mengajarimu mengendalikan bilah angin? Pria berwajah harimau itu bertanya dengan suara yang dalam. Tang San berbalik untuk melihat Wang Yanfeng. Hati Wang Yanfeng berkedut, apa yang saya ajarkan? Mengapa saya tidak tahu? Tetapi pada saat ini, dia mungkin mengerti apa yang dimaksud Tang San, jadi dia mengangguk dan berkata, anak ini memiliki pemahaman yang sangat baik. Saya hanya memberinya beberapa tips tentang beberapa hal, sehingga dia dapat memahami idenya sendiri dengan analogi. Sekarang dia seperti ini, kontrol bilah sudah bisa dianggap sebagai cetak biru. Pria berwajah harimau itu mengangguk dalam diam, dan perhatiannya pada Wang Yanfeng juga meningkat. Mampu mengajar murid-murid yang luar biasa seperti itu, sebagai seorang guru, bahkan jika kultivasinya sendiri tidak tinggi, kemampuan mengajarnya pasti terpuji. Seharusnya tidak ada masalah dengan dua syarat yang Anda buat sebelumnya. Saya akan membawa Anda ke kota Keri untuk menetap nanti. Saya harus kembali dan melaporkan situasi Anda. Kemudian atur agar Anda pergi. Pria berwajah harimau itu menyelesaikan kalimatnya. Mengangguk ke Wang Yanfeng, lalu tiba-tiba berakselerasi, bergegas ke jendela dengan cepat, membuka jendela, dan melompat ke dalam kegelapan. Yang ini datang tiba-tiba dan berjalan dengan tiba-tiba. Awalnya, Wang Yanfeng merasa bahwa setelah Tang San mengkonfirmasi kesediaannya untuk bergabung dan lulus penilaian, pria dengan wajah harimau akan mengatakan lebih banyak, tetapi dia tiba-tiba pergi. Wang Yanfeng menatap Tang San dengan tatapan bertanya. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang anak ini. Jika tidak ada yang lain, bilah angin yang baru saja digunakan Tang San untuk mengendalikannya dengan teknik melemparkan 100 burung ke dalam hutan membuatnya kagum. Windblade masih bisa bermain seperti ini. Di mana dia tahu bahwa alasan Tang San ingin menyimpan Windblade sepanjang waktu adalah untuk menyembunyikan identitasnya agar Feng Lang berubah. Lebih penting lagi, karena situasinya saat ini, menggunakan bilah angin sebagai senjata tersembunyinya, teknik senjata tersembunyinya dapat menunjukkan efek terbesar. Melempar burung ke dalam hutan hanyalah teknik paling dasar. Bahkan Tang San sendiri merasa agak aneh. Ketika dia berada di benua Doulo di kehidupan sebelumnya, dia lebih mengandalkan senjata tersembunyi dari mesin ketika dia pertama kali muncul. Senjata tersembunyi seperti mesin yang canggih dan kuat memungkinkan dia untuk mendapatkan pijakan yang kuat sebelum kekuatannya tidak cukup kuat. Di dunia benua peri, karena kekayaan aura langit dan bumi dan kekhasan transformasi Dewa Iblis, dia telah membuatnya berlatih lebih banyak teknik senjata tersembunyi dari pintu dalam sekte Tang, dan benar-benar menunjukkan senjata tersembunyi. Pria wajah harimau keluar dari kota serigala angin, dan begitu dia memasuki hutan, dia berhenti, dan dengan puff, seteguk kecil darah menyembur keluar, yang dianggap sebagai desahan lega. Mengapa dia terburu-buru untuk pergi? Itu karena dia akan memuntahkan darah di tempat jika dia tidak pergi. Ini benar-benar memalukan. Sebagai Feng Hao Doulo tingkat kelima, dia membuat Feng Hao Doulo urutan keempat membuatnya memuntahkan darah, dan garis keturunan pihak lain bukanlah garis keturunan serigala angin yang kuat, jadi dia tidak memiliki wajah untuk mengatakannya ketika dia kembali. Tapi sampai saat ini, emosi di hatinya masih penuh dengan kengerian. Dia masih tidak percaya bahwa seorang anak berusia 9 tahun mampu mengendalikan bilah angin sedemikian rupa, apakah itu kekuatan bilah angin itu sendiri atau kendali bilah angin. Itu luar biasa. Ini tidak sesederhana memiliki bakat yang baik, itu hanya bakat yang luar biasa. Bilah angin seperti dibuat khusus untuknya. Sebuah rencana harus dibuat sesegera mungkin untuk membiarkan Tang San bergabung dengan organisasi dan melatihnya. Mungkin, dalam waktu dekat, akan ada satu lagi Feng Hao Doulo tingkat tinggi dalam organisasi. Untuk penebusan, Feng Hao Doulo tingkat tinggi terlalu penting dan terlalu langka. Pria berwajah harimau memikirkan hal ini dan pergi dengan cepat. Di rumah kayu, Wang Yanfeng meminta Qiu Jing untuk beristirahat terlebih dahulu, dan kemudian membawa Tang San ke ruangan yang tenang tempat mereka biasanya berlatih. Apakah Anda benar-benar bersedia untuk bergabung dengan penebusan? Untuk membalas dendam, tanya Wang Yanfeng.
Setelah Tang San terdiam beberapa saat, dia menjawab, "Guru, saya ingin pergi ke dunia luar untuk melihat-lihat. Saya ingin menjadi lebih kuat, saya ingin membalas dendam." Pria dalam penebusan mengatakan bahwa harus ada harapan untuk umat manusia. Saya pikir dia benar. Wang Yanfeng menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya, Gui Gui telah membujuk saya sejak lama untuk membuat saya bergabung dengan penebusan. Saya juga tahu bahwa dia adalah anggota penebusan. Alasan mengapa saya tidak setuju adalah karena saya tidak ingin menghancurkannya lingkungan stabil yang saya peroleh dengan susah payah. Saya mengerti, tetapi bagaimanapun juga saya masih pengecut, dan saya tidak pernah memiliki keberanian. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang baik dengan istriku." Tang San menundukkan kepalanya, "Maaf, Guru, saya membuat Anda kesulitan." Wang Yanfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Jangan salahkan Anda, apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Anda memiliki pikiran yang jauh lebih dewasa daripada rekan-rekan Anda. Saya percaya bahwa pilihan Anda tidak akan salah. Bakat Anda juga harus ditambahkan ke keselamatan. Dalam hatiku mengapa kamu tidak menantikan kebangkitan umat manusia? Aku seharusnya tetap di sini, tetapi kamu harus mengepakkan sayapmu dan terbang tinggi. Aku harap dalam hidupku, aku benar-benar dapat melihat secercah cahaya bagi umat manusia. Bahkan setitik cahaya pun bagus." "Ya, pasti akan." Tang San mengangguk dengan tegas. Percakapan antara guru dan murid berakhir di sini. Kembali ke kamar, Tang San tenggelam dalam pikirannya. Hal-hal mirip dengan apa yang dia harapkan, dan pada dasarnya itu ada dalam rencananya. Benar saja, keselamatan ditemukan, dan dia dianggap lulus penilaian. Adapun bagaimana mereka akan membawa diri mereka ke kota Keri, Tang San tidak terlalu khawatir. Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini, maka sebenarnya tidak perlu ada organisasi penebusan. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah menunggu dengan sabar. Wajah yang agak tidak dewasa muncul kembali di benaknya secara tidak sadar, dan matanya tiba-tiba menjadi lembut. Dalam rencananya, itu dibagi menjadi dua situasi. Situasi normal pertama adalah penilaiannya salah dan keselamatan tidak akan ditemukan. Jika ini masalahnya, dia akan berlatih dan berkembang selangkah demi selangkah. Kemudian buat rencana sendiri, dan setelah mendapatkan status pengikut, cari cara untuk pergi ke kota Keri. Masalah terbesar dengan rencana ini adalah dia bisa menyingkirkan semuanya di sini, dan bahkan bukan tidak mungkin untuk menghancurkan seluruh kota Serigala Angin pada saat itu, tapi apa yang harus dilakukan manusia di sini? Bagaimana dengan para bawahan? Apakah dia bahkan akan duduk? Inilah yang membuatnya khawatir. Situasi kedua adalah ketika yang ditebus ditemukan. Ini adalah situasi yang paling ideal. Dengan kemampuan penebusan, tentu tidak akan sulit untuk membantu Tang San memasuki kota Keri sendirian, dan bahkan jika ada masalah, mereka harus dapat menanganinya dengan baik. Tang San saat ini tidak hanya kurang memahami dunia ini, tetapi juga tidak memiliki pengaruh. Hal-hal berkembang ke arah yang lebih baik dalam imajinasinya, dan sekarang tergantung pada bagaimana organisasi penebus bermaksud untuk mengambil budak kecil ini yang belum dibebaskan dari perbudakan. Solen 5 Chapter 51 Makan, berkultivasi, memikirkan Mei Gongzi. Selama setengah bulan berikutnya, Tang San akan makan dengan normal, berkultivasi, memikirkan putra yang cantik, dan tentu saja, ditemani oleh 3 bersaudara dari keluarga Wang dan Ling Muxue untuk berlatih pertempuran. Di bawah perawatan khususnya, beberapa mitra telah membuat kemajuan pesat, bahkan lebih cepat daripada ketika Wang Yanfeng mengajari mereka. Bagaimanapun, Tang San adalah yang termuda. Dari sudut pandang 3 saudara laki-laki dari keluarga Wang, dipukuli oleh saudara laki-laki termuda setiap hari benar-benar tidak tahu malu, terutama di depan Ling Muxue. Wang Chao lebih baik karena dia lebih tua, Wang Zong dan Wang Xiaolei biasanya banyak memusatkan perhatian pada Ling Muxue. Terutama Wang Xiaolei, penampilannya menjadi semakin jelas. Dan Ling Muxue jelas lebih dekat dengan Tang San. Dengan hubungan yang rumit di dalamnya, selama kelas pertempuran yang sebenarnya, 3 bersaudara Wang secara alami bekerja lebih keras untuk mengalahkan Tang San. Hari lain malam jatuh. Setelah Wang Zong memasuki meditasi, Tang San hendak pergi berlatih, dan tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Segera berjalan keluar jendela dan naik ke lantai 2. Wang Yanfeng dan pria berwajah harimau sudah menunggu di dalam ruangan. Wang Yanfeng tidak mengatakan apa-apa, dan memimpin keduanya langsung ke ruangan yang sunyi. "Tutup pintu." Tatapan pria berwajah harimau itu jatuh langsung ke Tang San, dan berkata, "Permintaanmu telah disetujui."
Rencana awal juga telah dirumuskan. Wang Yanfeng berkata dengan gugup, apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun Tang San masih seorang budak kecil sekarang, dia juga seorang bawahan semu. Tiba-tiba menghilang, manajernya terikat tugas. Apalagi dengan berkembangnya organisasi penebusan, klan monster sekarang mengendalikan pengikut manusia lebih parah dari sebelumnya. Pria berwajah harimau berkata, Saudara Wang, jangan khawatir, kami seharusnya tidak melibatkanmu. Kami akan menciptakan kekacauan. Itu tidak akan terlihat jika kamu menghilang atau mati dalam kekacauan. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk membawa Tang San pergi. Wang Yanfeng berkata, bagaimana cara membuat kekacauan? Pria berwajah harimau berkata, ingat Flash Leopard urutan keempat yang dibunuh Tang San dalam kompetisi tabrakan. Flash Leopard dan klan Serigala Angin sudah berseteru. Setelah itu, kedua belah pihak bentrok beberapa kali di kota Kerry, kemudian ditekan oleh penguasa kota. Kami akan menemukan cara untuk memandu klan Flash Leopard mengatur pasukan untuk menyerang di sini. Manfaatkan kesempatan ini untuk membawa Tang San pergi. Selama kamu melindungi dirimu sendiri, seharusnya tidak ada masalah. Mendengar apa yang dikatakan pria berwajah harimau itu, mata Tang San tiba-tiba berbinar, ini memang ide yang bagus. Klan Macan Tutul Kilat menyerang desa dan kota klan Serigala Angin ini adalah hal yang normal bagi kedua belah pihak yang berseteru. Selama bertahun-tahun, konflik skala kecil sering terjadi, tetapi klan Macan Tutul juga ratusan mil jauhnya dari desa terdekat, sehingga konflik tidak sering terjadi. Macan Tutul Kilat menyerang Serigala Angin, yang secara alami tidak ada hubungannya dengan pengikut manusia. Tidak peduli apa yang terjadi setelah itu, Wang Yanfeng dan pengikut manusia tidak bisa disalahkan. Organisasi penebusan ini benar-benar punya ide. Wang Yanfeng secara alami memikirkan hal ini, dan berkata, skala konflik tidak boleh terlalu besar, kalau tidak, aku takut menyakiti klan kami. Tentu saja, dia mengacu pada budak manusia yang tinggal di sekitar kota Serigala Angin, khawatir bahwa mereka akan ditangkap Flash Leopard yang marah. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan skala konflik dan berusaha menghindari melibatkan manusia di sekitarnya. Operasi ini akan dipimpin oleh salah satu tetua kami. Jika dirasa ada yang salah, tetua akan mengambil tindakan secara langsung. Pria berwajah harimau itu berkata dengan suara yang dalam. Wang Yanfeng mengangguk, lalu menatap Tang San. Tang San juga mengangguk dan berkata, aku tidak punya masalah. Pria berwajah harimau berkata, kalau begitu, aku akan memberitahumu rencana terperinci sekarang. Saudara Wang, jangan beritahu siapapun tentang masalah ini kecuali kamu dan Tang San, termasuk istrimu. Ini sangat penting untuk keselamatan masa depanmu. Kamu harus tahu apa yang kamu maksud. Yah, aku mengerti. Pria berwajah harimau itu mengeluarkan gulungan kulit dari lengannya, dan ternyata itu adalah peta setelah dibentangkan. Peta itu menunjukkan kota Serigala Angin di Kabupaten Heran dan Medan di sekitar kota Serigala Angin. Pria berwajah harimau itu memandang Tang San dan bertanya, bisakah kamu mengerti? Tang San menunduk untuk melihat, lalu menunjuk ke posisi tengah dan berkata, ini kota kita. Itu benar, ini kota Serigala Angin, dan ini adalah jalan menuju kota Kerry. Ini adalah Raja Iblis Serigala tingkat 5 di kota Serigala Anginmu. Ini adalah imam besar tingkat 6 yang tinggal di sini. Begitu Flash Leopard menyerang, mereka pasti akan bergerak, dan semua perhatian akan tertarik pada saat itu. Rencana awal kami adalah memandu Flash Leopard untuk menyerang dari arah ini. Sisi ini juga akan menjadi bagian penting dari konflik. Saudara Wang, kamu harus mengumpulkan semua pengikutmu hari itu, dan jangan keluar untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Setelah pertempuran dimulai di sana, kamu harus akan ada alarm. Tang San, kamu seperti ini. Setelah alarm muncul, kamu mulai menghitung diam-diam di dalam hatimu. Dari awal, pada tingkat berbicaraku saat ini, 1, 2, 3, 4, 5. Dan menghitung sampai 300. Kemudian kamu meninggalkan rumah dan berlari ke belakang kota. Untuk bekerja sama dengan keberangkatanmu, pada saat itu kami akan membantu Macan Tutul Kilat untuk memasuki kota Serigala Angin. Ini akan menciptakan kekacauan. Saudara Wang harus ingat bahwa pada saat itu, jangan anggap enteng. Jaga baik-baik bawahan lainnya. Jika ada Flash Leopard di dekatnya, kamu mungkin ingin bertarung. Jika kamu temui pengikut suku Flash Leopard, tolong jangan bunuh mereka, dan akan ada orang-orang kita sendiri. Tang San, kamu harus ingat lokasi di peta, kita akan bertemu di tempat ini. Aku akan menunggumu di sana secara pribadi, dan kemudian kita akan pergi dari sini dan pergi ke kota Kerry. Saudara Wang,
Setelah pertempuran selesai, kamu hanya membicarakannya. Flash Leopard menculik Tang San. Kamu bahkan bisa menangis bersama Lord Serigala Angin dan rencana kita sudah selesai. Saat ini, pria berwajah harimau itu mengulangi seluruh rencana 3 kali, termasuk setiap lokasi dan waktu. Dia menawarkan kepada Tang San dan Wang Yanfeng lagi, dan meminta mereka untuk mengulanginya untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mengingatnya dengan jelas. Itu rencananya. Kami awalnya mengatur untuk memulai operasi dalam 3 hari, dan aku akan kembali untuk mengkonfirmasi waktu terakhir denganmu 2 hari kemudian. Tang San, ingatlah bahwa kamu tidak membawa apa-apa saat itu. Menyelinap pergi dengan tenang. Waktunya baik-baik saja. Tidak bisa salah karena kita akan memiliki jeda waktu. Jika kamu terlambat dan kamu bertemu dengan Flash Leopard, itu akan sulit untuk dilakukan dan rencana kami akan gagal. Kamu tahu apa maksudku? Tang San mengangguk, aku mengerti. Baru kemudian pria berwajah harimau itu berkata dengan puas, oke, itu saja untuk hari ini, dan aku akan kembali dalam 2 hari. Setelah mengirim pria berwajah harimau itu pergi, Wang Yanfeng memandang Tang San dengan ekspresi yang rumit, aku tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Tang San diam, bahkan, menurut pendapatnya, organisasi penebusan telah bersiap selama setengah bulan untuk mengambil budak kecil seperti dia, kali ini sudah lama, dan itu pasti tidak cepat. Untungnya, mereka mengaturnya dengan cukup baik. Melihat Tang San tidak berbicara, Wang Yanfeng melangkah maju, merangkul bahunya, memeluknya erat-erat, dan berkata, pergilah, kamu harus pergi ke sana. Dengan bakatmu, kamu harus berbuat lebih banyak untuk umat manusia. Jika kapanpun kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat diselesaikan, kamu akan menemukan cara untuk kembali. Bahkan jika kamu tidak memiliki identitas hukum, guru di sini dapat melindungimu. Ini adalah rumah abadimu. Guru, aku akan kembali. Tang San berkata dengan serius. Wang Yanfeng tersenyum sedikit dan berkata, jika itu benar-benar bagus di sana, kamu dapat mengambil beberapa dari mereka di masa depan. Oke, tentu saja Tang San tahu siapa yang dimaksud Wang Yanfeng dengan mereka. Wang Yanfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin, aku benar-benar harus melakukan sesuatu, jadi mari kita mulai dari saat ini. Selama penebus dapat menjemputmu dengan lancar, aku akan secara resmi setuju untuk bergabung dengan penebusan dan menjadi eyeliner mereka di sini. Guru, Tang San merasa hangat. Di dalam hatinya, Wang Yanfeng tidak pernah menjadi orang yang pengecut, dia hanya melakukan apa yang dia bisa untuk melindungi sukunya. Ini jauh lebih baik daripada mereka yang bergegas mati dengan sembrono. Solen 5 Chapter 52 Zen Monkey. Tanpa perawatan Wang Yanfeng, tidak mungkin memiliki begitu banyak pengikut manusia di kota Serigala Angin. 2 hari kemudian, pria berwajah harimau itu datang lagi. Waktu tindakan akhir telah ditentukan dan tetap tidak berubah sesuai dengan rencana semula. Setelah mengirim pria berwajah harimau itu pergi, Tang San kembali ke kamarnya. Dia tahu bahwa untuk dirinya sendiri, momen penting pertama setelah datang ke dunia ini akan datang. Dia diam-diam pergi ke tempat tidur, duduk tegak, berpikir. Dia memikirkan kembali rencana yang disebutkan oleh pria berwajah harimau itu di benaknya. Dalam 300 napas, dia seharusnya bisa melakukan banyak hal. Di pegunungan dan hutan, sekelompok sosok lincah dengan cepat bergerak, setiap sosok ramping dan kuat dan dapat melompat dengan bebas. Pohon hanya akan menjadi tempat bagi mereka untuk menggunakan kekuatan mereka, tetapi mereka tidak dapat menghalangi kemajuan mereka. Mereka semua memiliki garis-garis kuning kecoklatan di tubuh mereka, dan setiap kali mereka melompat, mereka bisa melompat puluhan meter. Segera, mereka menyeberangi hutan dan memasuki jalan. Hampir 100 sosok dengan cepat berkumpul bersama. Yang di depan terlihat seperti manusia, tingginya lebih dari 3 meter, penuh kekuatan, dan cahaya kuning cerah berkedip di matanya. Dengan cakar tajam di kedua tangannya, itu adalah macan tutul kilat yang kuat. Apakah arah ini? Flash Leopard paling depan menunjuk ke depan dan bertanya. Sosok yang jauh lebih kecil darinya dengan cepat datang kepadanya dan mengangguk ringan, Tuan Cemerlang, itu pasti ada di sini. Tempat itu disebut kota Serigala Angin. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Shining, dan ada kedipan merah samar di mata kuning, Serigala Angin. Sial, ikutlah denganku. Seperti yang dikatakan, tiba-tiba melambai, yang pertama melompat keluar, dan yang lainnya berkedip. Macan tutul yang lain juga menunjukkan mata galak dan dengan cepat mengikutinya. Macan tutul berkedip yang berbicara dengan Shining sebelumnya, bulu di tubuhnya sedikit tertahan, memperlihatkan wajah seperti manusia. Namun segera,
dia melakukan transformasi Flash Leopard lagi, mengintegrasikan dirinya ke dalam tim Flash Leopard. Meskipun keluarga macan tutul kilat bukanlah kelompok yang sangat kuat di antara klan monster, tetapi ratusan macan tutul kilat bergerak dan berlari kencang di jalan ini, dan mereka masih memiliki aura yang ganas dan perkasa. Bahkan beberapa monster kuat akan mundur sedikit jika mereka menghadapinya sendirian. Jelas, ada yang salah dengan napas macan tutul yang berkedip ini. Flash Leopard sangat cepat, meskipun mereka lebih baik dalam berlari dalam waktu singkat dan memiliki daya ledak yang lebih kuat. Tapi mereka pandai berlari, bahkan jika mereka tidak keluar, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada monster biasa. Monster macan tutul selalu menjadi raja kecepatan di tanah. Ketika mereka berhenti lagi, itu sudah matahari terbenam. The Shining melambat dan berhenti di bawah pohon besar. Dia mengangkat kaki depan kanannya, dan macan tutul kilat di belakangnya berhenti satu demi satu dan berkumpul di sekelilingnya. Beristirahatlah di tempat dan tunggu sampai malam sebelum mengambil tindakan. Kali ini, hanya kesuksesan yang diizinkan, bukan kegagalan. Suara Shining dingin dan kejam. Banyak macan tutul berhamburan, mencari tempat untuk beristirahat. Berlari sepanjang jalan, menghabiskan banyak kekuatan darah, mengambil kesempatan untuk beristirahat, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan terbaik. Zen Monkey, kemari. Shining berteriak keras. Macan tutul yang berkedip dengan cepat datang, bulu di tubuhnya menghilang dengan tenang, dan sosoknya menjadi sedikit lebih kurus, berubah menjadi bentuk manusia, dan itu adalah pengikut manusia. Dia membungkuk hormat di depan macan tutul cemerlang, Tuan Cemerlang. Keluarkan peta dan lihatlah. Shining melambai padanya. Zen Monkey dengan cepat mengeluarkan peta kulit dari tangannya dan membentangkannya di depan Shining. Arahkan kepala di atas dan lihat matahari terbenam secara bertahap. Dengar, tuanku, kita seharusnya berada di posisi ini sekarang. Jaraknya kurang dari 10 km dari kota Serigala Angin itu. Hampir 10 menit dari sini. Ketika orang dewasa telah beristirahat, kita dapat pergi kapan saja. Shining melihat peta dan berkata, apakah kamu yakin kita ada di sini? Jika kamu mengambil jalan yang salah, kamu tahu konsekuensinya. Zen Monkey berkata dengan tulus dan ketakutan, aku yakin, tuanku, aku benar-benar melihat mereka datang ke sini dan memasuki kota ini. Dengar, haruskah kita bernegosiasi dengan mereka terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka menculik sukumu? Mata Shining berkilat tajam, negosiasi. Apa yang harus dinegosiasikan? Apakah kamu pikir serigala angin yang licik itu dapat mengatakan yang sebenarnya? Pergi dan cari, sebuah kota kecil, aku tidak percaya itu dapat mengubah langit. Biarkan aku menemukan buktinya dan aku akan menghancurkan kota mereka. Napas tirani keluar dari Shining, dan cahaya kuning di matanya melintas dengan cahaya keemasan samar. Zen Monkey buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, semuanya mengikuti keinginanmu. Shining mengangguk puas dan berkata, kamu juga beristirahat. Jika kamu dapat menemukan klan yang hilang kali ini, kamu akan dihargai. Ya, tuanku. Zen Monkey kemudian mundur ke sudut, duduk dengan punggung bersandar pada pohon besar, dan beristirahat di tempat. Tangan kanannya diam-diam ditekan ke pohon, dan jari-jarinya bergerak-gerak, meninggalkan beberapa jejak di pohon. Langit menjadi gelap dan malam tiba. Mulut Shining mengeluarkan geraman rendah. Macan tutul kilat yang sedang beristirahat melompat dan berkumpul di sekitar Shining. Zen Monkey, kamu yang memimpin, teriak Shining. Zen Monkey dengan cepat menyelesaikan transformasi Flash Leopard, meskipun masih berbeda dari Flash Leopard asli, jika kamu tidak melihat dengan cermat, masih tidak mudah untuk membedakannya dalam gelap. Dia meraih peta, mencari arah, dan bergerak cepat ke depan. Flash Leopard bukanlah monster yang terlalu rela menggunakan otaknya. Meskipun semua monster telah mengembangkan pikirannya, mereka memiliki tingkat kebijaksanaan yang berbeda. Ada juga beberapa monster yang sangat pintar, tetapi kebanyakan monster lebih berusaha meningkatkan kekuatan mereka dan tidak pandai berpikir. Misalnya, untuk Flash Leopard, melihat peta adalah hal yang merepotkan. Dan dalam hal ini, kinerja pengikut manusia memuaskan mereka. Ini juga alasan mengapa semua monster memiliki pengikut manusia, yaitu, mereka menggunakan pengikut manusia untuk menangani hal-hal yang tidak mereka sukai. Zen Monkey secara alami tidak akan mengenali arah yang salah. Untuk Flash Leopard, 10 km tidak akan lama bahkan jika itu berjalan lambat. Segera, mereka melihat desa-desa dan kota-kota yang berkabut. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa jalan yang diambil Zen Monkey baru saja melewati desa tempat para budak manusia tinggal.
Untuk menghindari budak manusia terkena kemarahan macan tutul kilat ini. Untuk berbagai ras monster, budak dan ternak tidak berbeda, dan saling merampok budak adalah hal yang biasa. Ini terutama benar ketika kedua belah pihak bermusuhan. Shining melihat kota tidak jauh di depan, dan matanya tiba-tiba berkedip dengan ganas. Dia mengangkat cakar depannya dan menepuk bahu Zheng Mengqi, jelas cukup puas dengan penampilannya. "Tuan, seharusnya ada di sini," kata Zheng Mengqi dengan hormat. Shining mengangguk dan mengangkat kaki depan kanannya. Macan tutul cemerlang di belakangnya segera berpisah ke samping dan berhenti. Shining perlahan menutup matanya, dan pada saat ini, pola kuning di tubuhnya mulai memancarkan lingkaran cahaya kuning samar. Perasaan semacam ini sangat aneh, termasuk Zheng Mengqi. Semua flash leopard di tempat kejadian jelas merasakan bahwa darah di tubuh mereka tampaknya dibangkitkan oleh sesuatu, dan mereka menjadi jelas panas.